Halo semua, selamat datang di channel Foresight. Yazid di sini dan inilah Foresight. Terus terang, gue udah lama gak record video ya, apalagi upload gitu kan. Ya karena kemarin gue sibuk bolak-balik keluar kota, termasuk ke Yogyakarta. Ya cukup menguras waktu gue lah, dan cukup sulit juga ternyata menjadi seorang YouTuber ya. Nah, di samping itu episode terakhir kan tentang terlambat ya. Sebenarnya di sini gua masih ingin lanjut sedikit dengan dengan episode terlambat itu. Jadi kalau dalam sepak bola mungkin injury time lah ya, atau bahasa bahasa formanya tuh extended. Jadi gini, terkait kata terlambat adalah omong kosong. Banyak kejadian-kejadian yang menurut gua lumrah atau biasalah terjadi. Jadi ketakutan seseorang akan sebuah kata terlambat seolah-olah menghambat proses mediasi seseorang. Tapi menurut gue it's okay sih. Setiap timing, setiap waktu, setiap proses setiap orang tuh beda-beda gitu loh. Jadi sebenarnya bisa dikatakan mungkin ya. Maksudnya kata terlambat itu tidak bisa dibandingkan antara satu orang dengan orang lain lah, karena timing itu sendiri. Menurut gua kata terlambat kenapa dikatakan omong kosong? Jadi gini, sudut pandang gua atau perspektif gua terkait kata terlambat adalah misalkan hal yang umum yang biasa terjadi, dalam artian jumlah orang dengan kejadian normal, misalkan dalam 10 orang nih, contoh 7 orang tuh kuliah selesai di usia 23-24 kuliah sarjananya misalkan tuh. Yang 3 orang ini dikatakan dia selesai di usia 30 lah atau 27 di usia gua tuh kelar tuh berarti di usia 25. Nah, menurut gua it's okay sih, maksud gua nggak apa-apa tentang keterlambatan itu. Gua mau ngasih beberapa contoh bahwa kenapa gua begitu sangat menekankan terlambat adalah kata omong kosong adalah jika memang semua orang memiliki ukuran masing-masing terhadap waktu yang mereka tempuh, gak mungkin dong Apple menjadi perusahaan terkaya di dunia. Padahal ketika Apple fokus di dunia dan teknologi, maksud gue di bagian teknologi ya, di ranah teknologi, gadget dan lain sebagainya, apakah Apple dikatakan terlambat ketika Nokia di zaman itu di tahun 90 sampai 2010 lah, 30 tahun Nokia 90 2010 20 tahun Nokia merajalela. Apple baru muncul di 2007. Apakah itu dikatakan terlambat? Menurut gua enggak sih. Bahwa kemudian contoh lainnya apa ya? Startup lah, Tokopedia yang menurut gua nilai evaluasinya bisa lebih tinggi daripada e-commerce lain. Padahal Tokopedia itu kalau nggak salah ya di 2011, tapi dia bisa melompat, dia bisa bisa advance gitu atau beyond loh.
dibanding e-commerce lain yang mungkin lebih mudah, lebih duluan lah. Nah, gue lebih menggarisbawahi tentang perusahaan Apple ya. Ya emang kalau Apple dikatakan terlambat bisa. Apple kan iPhone baru terbit di 2007. Maksud gue, Steve Jobs mengenakan iPhone di 2007. Sedangkan Nokia jauh sebelum itu. Dia udah merajalela. Apakah Apple bisa dikatakan terlambat? Menurut gue enggak sih. Dalam artian, kalau menurut gue, yang lahir dan lama malang melintang fokus di dunia ekonomi dan bisnis perdagangan, tiap orang tuh punya pola, timing, dan cara maupun metode untuk bisa bertahan di dunia bisnis. Jadi apa yang disebut bisnis itu adalah siapa yang paling lama bertahan, bukan siapa yang paling cepat gitu. Bisnis itu maraton, coy. Bisnis itu bukan siapa yang paling cepat, siapa yang paling hebat, enggak. Bisnis itu siapa yang paling tahan lama. Karena apa? Ya karena sedinamika itu nilai barang dan jasa, sevariatif itu atau seberagam itu orang pengen terjun ke dunia bisnis, di dunia perdagangan atau entrepreneur, membuat dinamikanya lebih cair lah mungkin lah ya. Ya kita bisa belajar dari Apple lah. Jika memang kata terlambat diasosiasikan dengan kegagalan, menurut gua keliru. Karena Apple pun Apple pun dengan iPhone-nya yang hadir 2007 di tahun sekarang bisa menjadi salah satu brand smartphone terbesar di dunia. Gitu aja sih buat extended dari diri gua selaku gua pengagas Foresight. Terima kasih sudah menonton. Like jika Anda suka, dislike jika Anda suka. Jika tidak Anda suka, Anda bisa berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Yazid di sini dan inilah Foresight. Dadah.